Sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang kula hormati Bapak Kuwu kalian Ibu Kuwu kang sampun sami hadir teng panggenan puniki, Bapak dan Ramil kang alhamdulillah sampun hadir ing tengah-tengah kula lan panjenengan sami, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara haul atau Nabi Mermul buyut kula lan panjenengan sami kumpul bebarengan bareng-bareng belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian melestarikan budaya kehidupan kula lan panjenengan sami, bahwasane budaya puniki inggih punika carane wong tua kula lan panjenengan sami sengen nyebaraken ajaran agama Islam. Jadi buyute kula lan panjenengan sami pengenku adalah orang yang pertama kali nyebaraken ajaran agama Islam. Tahun pira aja Kang? Itu diperkirakan abad 14. Jadi tahun 1300 sekian lah masuk ke dalam abad ke-14. Jadi itu aja Kang, alhamdulillah. Tinggal kula lan panjenengan sami kang dadi anak putune ngeling-eling wong tua kula lan panjenengan sami menjaga tradisine, menjaga budayane. Ya meskipun ning wong-wong zaman sekin apa jaga ya konon kembali apa wis endah bae, engko gak pegel dewek wong konon kok. Ya. Yo kenapa aja Kang? Karena yang namanya budaya di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami itu lir kaya dene banyu ning jero botol. Maka botol ini dikebek banyu kabeh, anginnya bisa mancing beli. Bisa mancing beli? Tapi begitu banyunya dibuang, anak anginnya beli. Anginnya bisa mancing. Maksudnya apa? Ketika budaya dalam kehidupan kula lan panjenengan sami itu hilang, itu pasti akan dimasuki oleh budaya yang lainnya yang belum tentu kebaikan dan kebenarannya. Jadi ketika budaya Kang Ananing Indramayu ki entok, hati-hati. Kenapa? Karena ada budaya luar yang akan masuk dalam kehidupan orang Indramayu, termasuk ning Kandi. Ya kan, ketika budaya-budaya kita ini musnah, ya kan, dompet hilang. Itu dompet itu haram, dompet itu sesat. Laisane itu laisan apa? Budaya apa model seperti itu? Akhirnya dompetnya hilang, laisnya hilang. Gantinya apa? Karaoke, diskotik. Ya kenapa? Karena orang-orang itu perlu kumpul-kumpul model kayak kenen dalam kejenuhan kehidupan kula lan panjenengan sami yang di zaman-zaman sekarang ini antara wong sugih karo wong melarat, ya antara wong sugih karo wong melarat sekin wis mulai pisah. Kecuali ning waya lo model kayak kenen didadekaken siji, alhamdulillah ini bakal wis kumpul mekene wis beli mungkin kiwak aji ning ndi iki. Iya. Nah iya, ini wis beli ketenar di sing pintere, di sing bodohe kabeh dodok bebarengan alhamdulillah. Lah bahkan ninggal dine nya Surabaya titenan, wong genai wong sugih karo wong larat wis beda tetap. Waya apa sok delengen waya pengantenan. Waya ngantar pengantin kan delengen sing ngarep golongan wong sugih-sugih kabeh to, Pak. Ya, numpake mobilnya bagus, Apipi, Ras, Alphard. Ya wong larat misang guri, kon ngeliat truk. Medical odong-odong, iya gele, iya kan? Dalam kehidupan kula lan panjenengan sami antara sugih karo melarat kuwis dipisah, bisa mingkene kula lan panjenengan sami dikembulaken maning dadi siji. Sebagai apa? Sebagai bentuk wujud kula lan panjenengan sami bersyukur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara wa may yashkur sapane wong kang gelem syukuran fa inna ma yashkuru li nafsihi, hakikate syukuran kanggo awake. Wa man kafara sapane wong kang mungkir, apa dawuh Allah Subhanahu wa taala? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Ari Gusti Allah masugi, ora butuh apa-apa, ora butuh siapa. Jadi sebenarnya siapa sih butuh? Yang sebenarnya kita manusia kang butuh karo Gusti Allah. Maka dikumpulaken ning kene dadi siji, kumpul bebarengan apa? Bareng-bareng belajar ajarane Gusti Allah kami diajarakan dening wong tua kula lan panjenengan sami yang hari ini justru dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri.
Kenapa? Karena ketidakpahaman anak putune terhadap ajarannya wong tua. Ya dikumpulkan dari siji bahwa waya bermula itu tumpangnya sapirang pirang. Benar? Ya kenapa jangan? Karena wong tua kulangan panjenengan sami dalam bab suguhan di masa tua-tua karo tumpeng pandangan ayam. Kunku apa? Kunku pendidikan kamu anak putune. Kunku tuntunan kang lempeng, tuntunan kang lempeng, maka diaranane tumpeng. Jelas ya itu ya tumpeng ikut tuntunan kang lempeng. Kang kayak apa tuntunan kang lempeng? Ya bentuknya piramid ngelingaken sing ngisor ki gede sing mendhuwur ki cilik. Itulah kehidupan manusia, piramida kehidupan. Walasane masyarakat kang larat tentune luwih akeh ketimbang wong sugih. Sing berpangkat tentune luwih sethithik karo sing ora duwe pangkat. Maksudnya rakyat luwih akeh ketimbang para pemimpin. Supaya apa? Supaya eling sampeyan sing sugih ana ning dhuwur. Kenapa bisa ning dhuwur? Karena ana wong sing ningsor. Maka sing sugih iki aja blaga-blaga kelingan karo wong sing lara. Kenapa? Karena sampeyan bisa sugih semono ku direwangi wong lara. Jelas durung. Ya kita sugih-sugih dhewe jare siapa? Duwe sawah 20 hektar, yo gak kawaya panen siapa sing derep? Truk sing larate kompak aja dereca, bakal dicukul ning kalangan terus bulan. Nah kan sing sugih dielingaken sampeyan ana ning dhuwur termasuk kang dadi kuwu. Bisa nih sampeyan dadi kuwu karena digotong-gotong ning. Makane sing adil sing bener karo rakyat. Kenapa? Karena ketika sing ning dhuwur ora bener, sing ning dhuwur karepe dhewe, apa yang terjadi? Yang tumpeng ki sing dipodel kudu sing ningsor. Sing ning makane hati-hati sing ning dhuwur ki gelis dipodel. Jadi tumpeng-tumpeng itu tuntunan kan lempeng nuntun anak putu harus begitu kehidupan saling terkait. Sampeyan kang sudi masih butuh karo wong marah, sampeyan kang dadi kuwu, sampeyan kang dadi pangkat masih butuh karo rakyat. Apa mending di sekian ora arep nyalon bupati ya butuh karo gini ki enggak lu wong diakui sedulur kabeh. Halo iya bagian artis sing anak-anak diakui wong bermayu kiyen tekan aku wong Dramayu, ya kan antik ya. Yuk bagaimana ya kamu yang usahain pakai dewek. Ya terus kita milih di naning kene belajar untuk hidup itu punya pendirian dalam kehidupan. Aja lok nuruti wong. Hari kan ngomong tetawa, wong dagangan kecap. Laka kecap nomor loro nomor telu ku siji kok ini top. Ini hebat wong kecap sih. Kecap bangun itu kecap paling enak panggang ayamnya. ABC-nya enak kabeh. Oh iya, ya ada wong dagangan, terus sampeyan ngintilan karo wong dagangan, kesasar, Pak. Dia kesasar ya kok kan ku klanen karo sampeyan, kader sampeyan milikan, kuwi tuku. Jelas? Makanya sing ngewit pengen ya kita masa apa bae sing upaya duit 100 ya cocok. Iya. Masih ana di kene makangan. Ya painan begitu dari ditinggalaken gawe dibayari dikaki. Ya makanya kan masyarakat kan duwe wakil rakyat. Kenapa wakil rakyat ini harus diwakili? Sampeyan rakyat pengen apa? Harus diwakili kabeh. Rakyat pengen mangan enak, wis enak-enak wakile sampeyan mangan enak. Nah makanya apa? Makanya pendidikan kan duwe kula lan panjenengan sami dalam kehidupan tumpang tuntunan kan lempeng. Maka sega tumpeng bengen memberi majuan kae, wasegane kuarane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong sing adang tumpeng binti beli kena usul banyu wudu, maka diarani sega wudu. Uang bakal wudu, wis wudu arepan apa? Arepan apa? Sholat. Lah siapa aja kang sholat? Dilambangaken karo panggangan ayam. Sama dengan ayam wong sujud panggangan ayam ya. Sikile bloli nyalang ditekuk ora terus disung sebaten ning tumpeng. Maksudnya apa? Yang tumpeng nih bae ngelingaken kita anak putune kongkon pada nglakoni sholat. Jadi tumpeng tuntunan kang lempeng. Kayak apa tuntunan kang lempeng? Ya gade banyu wudu terus nglakoni. Maksudnya jangan dia suguhane ben ngelingaken kongkon sampeyan sholat, sampeyan nyuguh sholat sih priye.
Ya iya, kenapa? Karena penyebaran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dari mana titiknya? Dari buyute kula lan panjenengan sami. Buyute kula lan panjenengan sami sing nyebaraken ajaran agama Islam. Kita nih mulai ninggalaken Islam. Ini jangan tambi macam-macam. Ya paham nih tambi macam-macam karena kejadiannya gebengene macam-macam. Turunan kiai ini ya anak, turunan dalange ya anak. Misalnya serba ngitungin tambi, santri je kalau dalang akan diempu. Bisa jadi imbang posisi. Loh kenapa? Ya karena kiai ini ya buyute kula lan panjenengan sami babat alas kesambi, alas kesambi. Arane alas kesambi ngene dibengene. Ya iya dibabat. Terus apa jangan sing babat ya sing babat bengen kan sing gawe kali, kira kepolo. Kali Gangga, ya, Gangga kan Soeman ngono. Iya kepolone wilayah. Terus apa sing gawe kan dia Bungko. Kapan dia gembung? Dia gembung kan badal sing Cirebon pas ribut ora. Melayu memang bermayu. Mendi jekak mana mentok ini wilayah Temiang. Tekang Temiang ketemu karo buyut Sidum. Kira Bungko pengen jadi wali, kalau jadi wali aja sewotan, aja gampang nafsune, aja gampang dugale. Akhirnya dididik priwen, sekian gawe kebagusan kanggo masyarakat, tapi aja ilok njaluk bayaran ning masyarakat. Akhirnya apa? Ditugas kongkon gawe kali sedawane dermayu. Kali-kali cilik koli gawene Kiageng Bungko sampai tekan wilayah mene alas kesambi gitu digawe kali langgane ora. Nenene digawe kali ira polo. Mung waktu lagi gawe kali kuwenko. Wayahe esuk karena jagate alas kan masih repet-repet kinki. Ninggangeku anak golongan dalang balik terus ditangkap. Dalam pengen mobil ngawang ini, iya kan digotongi, kabeh terus ditangkap adom laku iya bari ngantuk si golongan dalang ki peralatan ya ora. Nah karena melaku deh bari ngantuk ya ora katon ningkene ki Ageng Bungko lagi wis jejeri ajang. Dari dalam laku ki ajangnya kesempar, begitu wayah harapan mangan ajang jangan pada laratan dugale Ki Ageng Bungko sapa jakin ki sing edak-edakin ki iki aja Gusti wis atuh wonge kok saking nafsune cek sendale ni pandan wangi pandan sari wong jundi rabine ki cek sendale diserawataken dar kena dalang. Nah ning lebakenane makane ning Tambi ana blok arane blok Trumpa. Benar bisa tahu kita dudu wong Tambi bulan ana dhewe ya kuwi. Iya blok Trumpa gua apa? Trumpa Ki Ageng Bungko rabine Ki Ageng Bungko pada waktu di Sarawak takon akhirnya golongan panjak ki pada sewot ya geger ribut siapa ternyata dalangnya pada waktu pun Sunan Kali jaga geger kuwi Sunan Kali jaga karo Ki Ageng Bungko ribut rame ora beli pragat merangki sampai teka buyut Sidum sampai teka utusan teka sing Cirebon bidangnya akan lagi pada apa-apaan Wira Bungko tak warai menggawe karo masyarakat aja ilok jaluk bayaran ya isun belum bayar Gusti ya mau ajang diterampok iki siapa sing disebut ya kan jadi isun wis jaluk panapura jadi ini ribut ku apa lu ternyata ribut pada hebat pada sakti maka jangan macam-macam dengan buyut Tambi di sampean iki nah iya wong hebat wong sakti makanya begitu kan oleh hukumannya apa aja ya karena sirah beli bisa jaga nafsu maka perbuatannya sirah amalannya sirah tak tambahi maning oh mangga aja Gusti pilih kula sawon mangga ditambih mawon. Nah kalimat ditambih tinggi bos sing dadekaken desa Tambi akhirnya buyute diarani buyut Tambi siapa aja kan sejatine gula tanah dhewe. Iya kula mah sekedar beda penuturan awal saking buyute kula lan panjenengan sami dia nak kali tumpeng apa ya ikut tuntunan Kang lempeng tuntunan Kang lempeng ya aja kali banyu wudu karo salat makanya ketika anak putu beli gelem lakoni salat kan ditembangi wong pengen katong-tong balongan perkaka ayo mau kono beli tembangane. Nah maksudnya apa ya semono jelas tong balongan bakal kantong leburan ning balong kongkon apa? Kongkon adus, kongkon banyu wudu, kongkon reket, wis adus, wis banyu wudu, wis reket, manjing mang tajuk, manjing mang
masjid usalli fardhu maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi prakeke itu nyungsep gua tongkon nglakoni sholat. Ya, jadi wasiatnya wong tua kula lan panjenengan sami ya ora ado. Saking apa? Saking ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat pun jaluk apa? Jaluk ampun, jaluk pangapura ning Gusti Allah. Pangapura ku bahasa Arab apa? Pangapura ku bahasa Arab afwun. Afwun mung wong kene kongkon ngomong afwun ilate ngrimpet dadine apem. Jadi apem-apem buat afwun jaluk apa? Pangapura kanggo sapa pangapura liwali dai kanggo wong tua ngomong wali daya ilate nyrimpet dadine iwel-iwel. Misalkan suguhan ora tuwa sing tumpeng panggangan ayam apem terus iwel tambahi maning bakal digelem jangan jaluk pangapura apa waji yauma idzin bi jahannam bincang bakal manjing neraka. Waji aku beri keliman kuringannya ku wajib. Nah karena suguhan yang elingaken kanggo anak putune. Ini loh tatanan yang ada. Kenapa wong tua kula lan panjenengan sami ngajarakane model kaya kono? Karena lamun ditulis yang anak putune itu pada waktu zaman kuno akeh kang durung bisa maca. Iya kan? Nah iya wong tuane akeh kang pada durung bisa baca tulis, akhirnya beli digawe kitab tapi digawe perlambang termasuk mermul itu adalah perlambang apa? Perlambang rasa syukur ya kula lan panjenengan sami manusa dilimpahi berbagai macam rahmat barokah saking Gusti Allah. Maka ngucap matur kesumut dikumpulaken dadi siji anak wayang jangan anak sandiwara lah kan mapancing karena kan bersampiane pada balik terus mermul boleh tambi beri ditangkap apa aja mermulin nangkape sekian mangsa balik kasih ning Jakarta benar ya iya bisa balik soalnya kepokong untuk nanggapin Nunung Alpi orang ini kayak ya iya kayak Nunung Alpi kita ini sebelah kanan beli. Nah iya, ya jadi singarane organ, sandiwara, wayang itu kan pancingan, kamber wong pada balik, kamber wong pada teka. Untuk apa? Ngelingaken yen kula lan panjenengan sami iki anak putune buyut tambi, buyute semono hebate, mangsa anak putune beli hebat-hebat acan. Halo? Maksudnya jangan, ya masa iya sampean kaki buyute adalah macan temo dua anak putu kucing. Maksudnya ya ayo bangkit kula lan panjenengan sami dari apa? Dari pendidikan wong tua kula lan panjenengan sami. Wong tua kula lan panjenengan sami manusia hebat kuat. Ya, sedurunge wong menemukan cara pengairan wong tua kita wis duwe cara pengairan. Wis duwe cara pengobatan saking anak putune sing pada beli gelem jalanaken wong tua bengen ngelingaken sampeyan manusa kabeh lahir ning alam dunya ku didewekan lahir ning alam dunya ku kalau sedulure kang papat siapa aja kang sedulure kang papat ya kan jare wong Jawa mah kakang kawa adiari ponang geti kali wedal jare wong ngajine siapa aja sedulure kang papat ya kan malaikat Jibril Mikail Israfil setiap manusia didampingi oleh Jibrilnya masing-masing. Siapakah Jibril? Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu itu apa? Wahyu itu pemberitahuan. Bakas yang dipai weruh iku nabi aka arane wahyu. Bakas yang dipai weruh kekasih Gusti Allah, para wali, para kiai, maka pun arane ilham. Bakas yang dipai weruh golongan badukun arane wangsit. Jelas turun. Lah bahkan di payung kita golongan kita manusia biasa arane impen atau intuisi atau inspirasi. Oleh siapa? Ya oleh Jibril. Ngimpi dicokot ula kan dimaknani oh bakal ula menok disiraki bakale parek jodone kan konon. Nah, barang bocah segini bakal ada apa itu impen itu tayul itu sesat belajar maning. Apa ada ajakan dalam ajaran Islam tentang pembahasan impen? Lah beli paham. Maksudnya
Nabi sing selawe ki anak Nabi siji spesialis impen. Sapa arane Nabi Yusuf alaihi salam. Bokat ngandel sok delengen Quran ing surat Yusuf. Awit ayat loro tetelu kanda impen idqala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukab wasyams wal qamar raaituhum li sajidin. Yusuf takon bapakne, Pak mau bengi kita ngimpi ndeleng 11 lintang, 11 bulan, 11 srengenge kabeh sujud di ngadepane kita. Apa jawab bapaknya? Qala la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidulaka kaida sok aja kanda-kanda impen gining dulurira. Kenapa? Karena kinti impen ing kono arep dadi nabi. Lamun kanda ning dulurira dipateni menang. Raga kuon diterjemahkan konon sida beli Nabi Yusuf jadi nabi. Tidak. Kapan? Sawise dikungkum ning jero sumur, diangkat, difitnah, mandi penjara, tekan penjara, kanda impen maning. Anak batur loro di penjara ngimpi, sok mau bengi kita ngimpi gawa roti dia total 5 besok. Hari kita mau beli aja mau bengi ku ngimpinya gawa anggur tak peres tak suguhaken yang raja. Apa aja sukun kok? Yusuf jawab, oh sing gawa roti di total 5 sok iki dihukum pancung. Sing gawa anggur diperes disuguhaken maning yang raja, apa? Sira bakal diangkat jadi pelayan maning. Bina maninge terjadi apa kan diomongaken Nabi Yusuf. Sehingga anggur gak diangkat dari pelayan. Entah pun kerajaan yang ngimpi maning. Sesurat tanda impen. Ngomong Islamnya bakal impen, oh itu kan kembangnya wong turu. Apa ada cakap ilmu deh? Dari mana? Dari ulama-ulama Islam. Asal ngomongnya kitab sing bener ada fotokopian. Kalau fotokopian ya ruwet. Ngimpi cokot ulah dibahas sangat di ulama kudu. Barang nyokot tuh jelolo berarti untungnya iya. Untungnya loro di mistik wah 92 lebih bisa untungnya 912. Ya kenapa? Karena kita fotokopi. Makanya bakal belajar ini aja sing fotokopian kitabnya sing bener. Jadinya kacau mungkin kenapa? Karena kita fotokopian. Ya termasuk ilmu fotokopian ilmu lebih jelas. Ya sekian kenapa ilmu fotokopian gitu. Ya orang weru mondok yang ngendi ngaji ngendi ketemu blok-blok dari Al-Mukarram yake fotokopiannya. Nah, makanya apa? Makanya gula sering wanti-wanti, gula sering ngomong, bakal repan ngundang kiai, tolonglah diteliti dulu ngaji ini mau ngendi, mondok ini ngendi, tingkah lakunya bener tak? Beli aja patuh kiai baik. Kenapa? Karena nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat. Dan ini terjadi. Ya kan ada wong mermul orang sesat kita. Yang sedurunge ning kono lakirin kambing bisa mermul. Talil itu bida menengah. Yang sedurunge kono anak bisa anak talilan ning kambing. Maksudnya wis menang pun bagi yang tadil. Serok beli yang wis. Yang marhabanan mangga beli yang gak jadi masalah. Ngomong tadil bida marhabanan bida yang bakal dikirimi tumpeng di pangan sih rada sesat. Makanya hati-hati aja gampang nyalah-nyalahkan uang. Kenapa? Karena kita di dalam kehidupan dunia ini hanya menjadi peserta. Siapa yang akan menentukan ketentuan akhir itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin mapingin kalau masyarakat kira-kira akul, kira-kira urip bebarengan. Adapun lakum dinukum waliyatin yang koningkana aja kandang kene. Maka lakum dinukum keadaan ini gini, tukaran bahas sampai tekan kapan enggak? Ya kan kita kan agamanya Islam, oh berarti kalau orang Islam nggak boleh bertransaksi dengan Cina. Aja belaka yang api nira kudu gawean Indonesia. Apa kudu lakum dinukum? Buku di HP ini sih. Jadi lakum dinukum ya nanti urusannya Gusti Allah dalam berakidah oke lakum dinukum waliyatin, tapi dalam hidup kebersamaan. Ya ayo kita bekerja sama. Bagaimana kambing ini bisa maju? Dari mana? Dari apa yang diajarkan orang tua. Kalau kamu mau menjalankannya, sebetulnya desa itu bisa maju. Dari sedulur papa itu siapa? Ya mau dari wong tua, kakang kawa, adi-ari, dari sing ngajine malaikat Jibril, Mikail, Israfil,
Israel. Dalam dunia nyatanya apa sedulur papat itu? Semua manusia hidupnya itu mengandung 4 unsur. Unsur apa? Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Ketika manusia itu lepas dari keempat unsur itu, maka hati-hati dengan kesehatan dan kehidupannya. Maksudnya karena sok sekarang kita punya unsur tanah, urip ning tambi, genai ning tambi, menggawene ning tambi, tapi ternyata anak kudu tambi wis arang-arang edek lemah tambi. Bukan bilang aja sok hitung dalam satu hari berapa jam kamu menjejakkan tanah kakimu di tengah di lemah tambi. Ayo hitungan ning sok. Ning omah wis keramik, metu ning ambal wis ana pating blok, metu ning gang wis tor-toran. Iya, metu ning lemah sendalan, kapan ngedek lemah? Ya sing duwe sawah. Ya bakal yang salah ya sing duwe sawah, sing duwe sawah. Makanya rentan penyakitnya. Kenapa rentan penyakitnya? Karena kakimu tidak pernah dipijit. Telapak kakinya itu tidak pernah terkena pijitan. Ketika telapak kaki itu tidak pernah terpijit, apa yang terjadi? Urat saraf gampang tegang. Begitu urat saraf gampang tegang, apa? Ya yang mendasar. Migrain. Apa maning orang-orang bantuan COVID? Iya kan? Begitu anda sebenak, begitu anda sepuyeng, apa yang kamu lakukan? Piwin caranya kira-kira lara anda segage waras. Akhirnya minum obat. Begitu kamu minum obat, berarti kamu sudah mulai investasi penyakit di dalam tubuhmu sendiri. Berarti kamu sudah nabung penyakit di dalam tubuh. Semakin banyak obat yang kamu minum, maka semakin banyak penyakit yang kamu tabung di dalam tubuhmu. Apa awite? Awite ado karo lemah. Sakjul sendale, buka, nempel ning lemah. Lemah yang mengandung unsur tanah, mengandung unsur air. Termasuk air. Genai ning tambi, uripe ning tambi, tapi beli pernah minum banyu tambi. Sing minum aqua. Kongkon je penyakit beli numpuk ning sampean. Banyu tambine ditinggalakan, tanah tambine ditinggalkan, termasuk banyunya. Kalau mau berpikir, di tambi itu bumdes bisa digerakkan untuk membuat air minum. Asal masyarakatnya kompak, jangan terima air minum yang lain selain dari produksi tambi. Siap nih masyarakatnya? Siap enggak? Ngangel ngomong siap ya. Ya iya. Ya kenapa? Coba bayangin Pak Bu. Sing anak-anak teka mengindonesia. Iya. Terus gawe sumur. Banyune wong ndi? Wong Indonesia dimet, diproses, didol ning sapa? Masyarakat. Banyu Indonesia didol ning Indonesia, begitu olibati digawa balik. Pikir coba. Kenapa kita punya air tidak bisa diolah sendiri, Pak? Ayo coba, terutama kene ning buyut ya, bila perlu sing buyut. Didirikan perusahaan air minum, apa bisa? Masyarakat ya kompak aja tuku banyu. Kenapa? Karena munculnya produk-produk minuman ini. Ya ini kan lebih murah, ini kan lebih praktis. Hati-hati, biaya recovery-nya itu lebih tinggi. Kenapa aja kan? Karena Aqua, semua produk-produk model begini, semua datang dengan membawa mobil. Mobilnya ngedek dalam tambi. Berarti mereka juga ikut menanggung kerusakan untuk jalan kita. Berapa satu perbaikan jalan? Kalau 1 kilometer 1 miliar. Cor-coran. Maka berapa kilometer yang dicor? Makanya sedulur papa ayo digabungkan kembali. Ya kan, dari bersatu dengan tanahnya, bersatu dengan airnya, termasuk udaranya. Ya kan, sekian wong tambi gawe umat ini duduk potongan tambi. Iya kan? Jendelanya cilik-cilik, kelawannya cilik-cilik. Akhirnya panas semua. Kenapa? Karena tidak paham dengan kapasitas sistem yang ada di Indonesia. Udara Indonesia itu panas, digawe jendelanya lembut-lembut, angin-anginnya langka. Akhirnya umai panas. Karena umai panas, priben caranya kira-kira adem, akhirnya tuku IPAS. Berarti Anda menambah budget baru. Kenapa? Karena Anda tidak bisa mengikuti alam.
Semakin kamu bertabrakan dengan alam, kamu akan mengeluarkan budget yang begitu banyak. Kipasnya masih panas, akhirnya diganti kalau AC. Mahal nggak jadinya? Mahal. Kenapa menjadi mahal? Karena kamu tidak tunduk dengan kehidupan dan ekosistem. Termasuk perkantoran di Indonesia. Indonesia bujagatnya katulistiwa. Bahkan kantor menggodas, menggodasi. Ya, iya kan? Celana dawa, sepatuan. Begitu mancing kantor, adem tak panas? Adem tak panas? Enggak kok. Iya. Ya kenapa? Karena kita ngantor itu yang ditiru itu orang-orang Eropa, nganggone jas, nganggone dasi. Ya kenapa? Dari ini kan menjaga kreatif. Borong mungkin jabat panas mentak-mentak, nganggo jas, nganggo sepatu, basian, mancing kantor. Akhirnya ongkos. Supaya nyaman di kantor, maka pakai apa? Pakai AC. Satu ruangan, satu AC. Kalau 10 ruangan, 10 AC. Kalau jutaan ruangan seluruh kantor Indonesia, berapa APBN itu harus habis hanya untuk AC-AC saja? Aduh, gini. Sing digawe umai model Spanyol, iya Spanyol, separoli nyolong. Ya kenapa? Karena ketika lepas dari keempat unsur itu, apa yang terjadi di dalam kehidupan? Ya kekacauan dan kehancuran. Ketika anak-anak kita buta dengan sejarahnya, apa yang terjadi? Mereka akan meninggalkan desanya sendiri-sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Rasa cinta terhadap tanah airnya semakin hari semakin berkurang. Ketika rasa cinta itu habis di dalam hati anak cucu kita, mereka juga tidak segan-segan untuk menjatuhkan bom di tanahnya sendiri. Makanya apa? Makanya pendidikan model seperti ini sangat penting. Ngiling-ngiling buyut ya kula lan panjenengan sami, ngiling-ngiling sejarah kehidupan. Kenapa sih orang tua kita seperti itu? Untuk mendidik, mengajarkan kepada anak cucunya agar kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenalnya mengajar sekedar kenal jare Gusti Allah wujud, idam, bako, muhalafatul hawadis ya muhabina ini wahdaniyah qudrat iradat. Jare kan tidak pernah mengalami sendiri dan tidak pernah menelusurinya sendiri. Loh kenapa aja kan? Ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ajaran teori, tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini aja belaka-belaka. Ya kita kan bisa baca Quran, kita kan bisa lakoni sholat. Masyarakat tidak pernah bertanya kamu bisa baca Quran atau tidak. Yang masyarakat bertanyakan, si Iraki bener tak beliur pintu lah baca Quran, sembayangnya sholat, bakal utang belok nyaur, lah kebature bro. Ya iya, kenapa? Karena Islam itu adalah praktek dalam kehidupan. Islam itu apa outputnya? Outputnya itu adalah rahmatan lil alamin. Kamu bisa jadi rahmat enggak untuk alam ini? Maksudnya jangan baka anak lingkono jagatku adem. Tapi baka anak lingkono jagat simone adem. Ruwet, berarti perlu dipertanyakan Islam model apa gitu. Tajuk maunya akur-akur bae, tempo bocah kon bladus geger rebutan kunut. Anak nih gini sungkonon kok. Oh iya, akhirnya setajuk ya kayak wayang pelir, bakal kini mancing kini metu. Kini mancing kini metu. Ya dalilnya hebat. Ya kalau memang Islam pengen buat itu harus kembali ke Quran, kembali ke hadis. Bener jangan bener omongannya mah. Mung bakal jare wong Jawa kun ku bener tindak salah tanduk. Leban jangan bener tindak. Ya omongannya mah bener. Bakal Islam pengen tegak, bakal Islam pengen bener ya kudu balik maning meng Quran, balik maning meng hadis. Omongan kunku beli omongan sekian wak sing lagi zamannya Sayyidina Ali. Lagu zamannya Sayyidina Ali urusan karo Muawiyah. Golongan Khawarij kan ngotot, jangan kan sekarang mah. Enggak ada Ali, enggak ada Muawiyah. Kalau khilafah itu pengen tegak, kita kembali ke Quran, kembali ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya Sayyidina Ali? Bari gua pengen mushaf, sal hadzal mushaf. Sok, bokat dia pengen balik ke Quran, takon Al-Qur'ane. Cak takonan Al-Qur'an dari Sayyidina Ali. Apa jawabnya Khawarij? Ma huwa illa waraqun wa madad. Ali yakun kertas kalau tulisan. Jadi maksudnya kembali Quran, ternyata kamu tidak bisa. Mene dari Sayyidina Ali. Inilah ahli Quran yang diajarkan oleh Rasul sejak saya kecil.
Jadi maksudnya jangan, kalau kamu ngomong kembali ke Quran, kembali ke hadis, maka kembalilah para kiai. Kenapa? Karena kiai lah yang mampu menafsirkan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas belum? Bukan ngomong kembali ke Quran, jangan dong kiai. Dan sekarang inilah memang sebisa, konon itu ya. Ya tapi kan sudah ada terjemahan. Ya yang namanya terjemahan itu bisa benar bisa salah. Ketika Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, konon ya, ini terjemahan itu inna sholata, sesungguhnya yang namanya sholat, tanha itu mencegah, bener gue. Coba dicek ini terjemahannya, Quran Android itu dibuka. Ya, tanhanya itu maknanya mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan yuk kita buktikan. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk sembahyang nyolong sendal, anak beli. Anak beli? Oke? Oke? Berarti sholatnya mencegah belum? Berarti salah ke ayat ini. Ayo sholat wani nyala ke Quran, sholat ayo. Salah beli ayat gini. Ayatnya mah nggak salah, cara menerjemahkannya kurang seret. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha adil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya sholat, korupsinya sholat, anak beli. Berarti mencegah beli. Lebak iya. Jadi salah jangan mencegah, ya salah mau beli, kurang seret. Kayaknya yang lebih tepat itu adalah melarang. Kalau mencegah seluruhnya kita mah bahasa Arab itu mana? Kalau tanha bahasa Arabnya melarang. Bahkan wong wis nglakoni salat unggal dina, di dalam hatinya pasti ada yang melarang untuk melakukan kejahatan. Bapak dengan terus surat ningawake sampean. Kemudian sembayangnya unggal dina, sedina ping 5 minimal gini ya sing telu ana anune mah. Ya si magrib karo isane biyana anune mah. Ya. Tapi wis nglakoni sholat. Begitu sampean wis melakoni sholat, maka di dalam hatimu ada yang selalu melarang kamu untuk berbuat jahat. Balik singgene anak pohon pating gantung gede kan secara naluri manusia pengen jokot, tapi kan ngati kan anak dot aja dan dudu nandur ya endek ewa kaji lamun dijokot berarti kita dosa. Ada gak yang melarang itu dalam hatimu? Ada, berarti sholat itu melarang. Makanya kandanya duduk salah Quran nih. Cara menafsirkannya itu bisa berbeda. Apa mana ningbab as-sholat, ya kan? Nah, iya. Kenapa? Karena dalam tubuh manusia itu ada dua kekuatan. Satu kekuatan yang berasal dari dunia, satu kekuatan berasal dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari dunia, tubuh kita ini adalah terbuat dari dunia semua unsurnya, ya tangan, ya sikil, ya mata, ya sumur. Yang asalnya dari dunia, maka dia akan cenderung ke arah dunia, termasuk akal dan pikiran itu duniawi, tergantung maunya dididik apa. Ya, yang berasal dari akhirat, yang berasal dari Allah adalah hati dan jiwa kita, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah berikan? Ketika umur 4 bulan ning jero kandungan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Katanya jiwa akan menarikmu ke dalam kebaikan-kebaikan. Yang asalnya dari dunia itu cenderung akan menarikmu ke dalam kejahatan. Dan itu dalam diri manusia setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik berperang dalam hidupnya. Oh, bakal sing asalnya akhirat ya pengennya emang akhirat. Bakal asalnya sing dunia pengennya emang dunia. Tangan asalnya sing dunia, makanya pengen nganggo gelang, pengen nganggo ali-ali, pengen nganggo jam. Antingnya kuping asalnya sing dunia, pengen nganggo anting. Semuanya pengen. Tapi atine kula lan panjenengan sami pengennya kepada kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu wong tambi bakal sore midang ning ngarepe omah kan ya. Setengah 6 bari wedangan ya udude disulet cekres bual setengah 6 kah iya jenguk bari bulan dalam wong liwat. Begitu jagate sore wedange kari separo udude kari
separo masjid adzan Allahu Akbar dot atine sampeyan kesedot maghrib benar wayahe salat maghrib mung lagi wedangan lagi dodok bokong dunya tangi dulu syukur hari maghrib jujur ya begitu adzan maghrib berkumandang atine ngajak ayo nglakoni sholat tapi bokong dunia yo beritahu malah kerjasama karo akal nyambung kal priyen akalnya ngomong tenang ning tambiman kesadaran kudu gawe sholat pujian dikit jadi masih bisa ngentokaken lutut karo wedan akhirnya sedot mangkat beli masjid pujian pragat pujian masjid komat Allahu Akbar syahadu la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu Akbar la ilaha illallah artinya wayahe salat kitane masih ning bokong dunia tani beli aku ya kepoko tadi sote rabine nongol bayang beli begitu rabine sing ngancam iya bareng gak sarung kau ya iya cak sarungnya mangkat masjid banyu wudu sarungnya tinggo klambine tinggo niat usolli fardhu maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblat ma'mun Allahu Akbar atine pengen ngadep karo Allah Subhanahu wa ta'ala mung makane mata dunia mbayane tari oliye ning apa yang terjadi matanya katon kabeh tulisan ning ngarep kewaca begitu Allahu Akbar pojok puratan kau sadia tinggal sembahyang iya dongol maning abang PDI jekin yakin pun Golkar jekin itu PKB iya kapan kabeh sing awit bugas lor tekan bugas itu benar ya pragat ndelongi kaos ndelongi sarung BHS to ngaku kaji pantes BHS ya iki dongok meneh Wadimor sarung tim sukses berarti bengene matanya diganggu makanya anak wong enggak iloke pengen sholatnya khusyuk akhirnya matanya merem begitu Allahu Akbar merem terangsanya diganggu masih apa kuping dunia imamin baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa sampeyan ngomong amin? Karena sampeyan krungu wacaane imam. Ya kan bagus soalnya bagus. Pragat Fatihah imame bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis mar begitu imame maca sabbihis kupinge krungu dak suwe sembahyang pakai halo mau nih kan yang mangkat bulan dilekasih apa imam itu biasa nanti seperti hakulhu mengsabihis maka di rumah bakul di suadang yang tinggi ya kenapa imam membacanya sabihis dakwah ustaruan imam membaca sabihis orang suwe ngiringan ting ada baso wisliwat maka kita mainnya tuh sekalian nama kemantes mangan kesembayang itu baso kenapa di rumah lah kalau lalu barang ini baca liwat imam baca sabihis ya wis ado wis dilawan mangan rang dinaki maksudnya apa? Terus akan selalu diganggu dalam kehidupan kula lan panjenengan kami. Makanya ayo kula lan panjenengan kami bareng-bareng belajar. Kenapa? Karena iblis selalu ingin mencegah semua perbuatanmu supaya jangan pernah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dilingakan kalau adab meremul adat budaya supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami kenal, supaya kula lan panjenengan sami paham. Dengan apa? Dengan situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan sekitar kita.
Tapi ketika kula lan panjenengan sami ora paham, ora kenal karo tambi dan apa yang ada di dalam kehidupan sekitarnya, kamu akan sengsara di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kamu menabrak segala aturan yang ada dalam kehidupan kita. Barang sing ditabrak alam, yang musuhannya karo alam, perangnya karo alam, dan kamu manusia nggak bisa menang. Iya kan? Nggak bisa menang. Maka bagaimana cara menaklukkan alam? Maka pelajarilah. Dengan apa mempelajarinya? Dengan yang menciptakan alam. Siapa yang menciptakan alam? Adalah Allah Subhanahu. Maka dekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajari apa yang ada dalam alam dan kehidupan. Ini adalah sebuah pelajaran besar. Kita manusia itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling disayang ning Gusti. Apa aja kan buktinya kita makhluk yang paling disayang? Jelas. Apa buktinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani temenan. Isun Gusti ciptakan kang aran manusia dari Gusti Allah. Fi ahsani taqwim, ning paling bagus-bagusane ciptane Gusti Allah. Buat dengan terus roh jejer. Makhluk Gusti Allah manusia serap jejer karo apa? Karo wedhus bagus ini. Benar? Ya kan kita buktikan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling bagus. Lo gunung gak bagus, kalah karo apa? Ya sampean limatin cepat makan dalam gunung. Tapi begitu dalam aurat wong wadon cepat tuh. Berarti mana yang lebih indah? Wah, gunung hanya sesaat. Yo, tapi kan ya memang tergantung manusia memang. Maksudnya tergantung manusia nih. Bakal manusia nih dasar wis bener, ndeleng apa bega pasti jadi kebaikan. Tapi bakal manusia dasar wis salah, ndeleng apa bisa jadi kesalahan. Maksudnya kan, sok kiai sepuh ninggang pas dodok tungol, organ lagu, arpan metuk angel. Akhirnya ndelengnya kiai, kalau ndelengnya golongan gini-gini dia sejen. Bahkan dia isi dalam melihat pada penyanyi organ, artis organ, apa yang dia sebut? Subhanallah, hebat bener ya Allah. Ini baru makhlukmu saja bisa menggemparkan semua manusia. Apalagi ketika engkau yang menampakkan wujudmu dalam kehidupan manusia. Apa beli klamar kabeh manusia. Jadi dalam penyanyi organ sing semoka yang dibayangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru hubungan bocan namanya sih. Kuku nih wis mono, ku ayang bale di sana ya. Iya. Akhirnya melihat wanita cantik timbul apa? Dosa. Kenapa? Karena dasar itu benar. Ya berarti jangan ya memang dalam wong ayu ya dosa, dalam wong blesak bisa jadi. Masa jangan dalam wong blesak? Ada wong blesak kan syahwatnya beli kepancing. Iya. Syahwat tidak kepancing karena dalam wong blesak. Apa yang kepancing? Cangkem Mira pengen moyoki. Bener belum? Jadi dalam wong bagus gawe dosa, dalam wong blesak gawe. Kenapa? Karena dasare. Makanya manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling bagus. So, ditanding kalau makhluk sejenis yang bagus manusia bisa menggemparkan dunia. Manusia wah. Gunung gempar ya paling seblok. Iya kan? Ya misalnya gunung Krakatau meletus paling blok Krakatau. Jawa Timur kebagian dulu. Beli Amerika. Tapi kalau manusia yang bikin geger, bikin virus namanya COVID-19, sedunia geger kabeh. Sampai tukang son di manggung-manggung menulang. Iya. Manusia bisa menggegerkan dunia. Gunung meletus digeger. Tapi begitu corona muncul, corona ya kan COVID-19 kan singkatan COVID, corona virus disease. Jadi karena virusnya corona apa virus disease. Kenapa 19? Karena lahir di tahun 2019, maka diarani COVID-19. COVID corona bisa jenis corona COVID itu, COVID disingkat corona virus disease. 19 tahun 2019 kan bisa kayak dia bisa kayak ya itulah manusia. Maka laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, paling bagus ya.
Tapi sekalipun kamu makhluk yang paling disayang, sekalipun sampeyan makhluk yang paling diiman maring Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika beli anut, beli nurut datang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak segan-segan untuk menempatkanmu ke dalam tempat yang paling hina dan rendah sekalipun. Summa radadnahu asfala safilin. Tak cuplak akan ukurannya. Kapan? Ketika beli nurut ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Duwe kuping ora ilok rerungon karo kuping ning perkara kebagusan. Duwe mata ora ilok dedelan karo matane ning perkara keimanan. Duwe ati tapi laka bawa rasane. Apa dari Gusti Allah? Ulaika humul an'am bal hum adol. Manusia kata yang konon. Tutu manusia tapi satuan dari Gusti Allah. Galak saya pemirsa. Maksudnya gimana ya kan? Kalau manusia tidak tunduk, tidak patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, benjang bakal disebut satuan. Dua kuping ora ilok ngrungokaken karo kuping ini perkara kebagusan. Kuping yen bakal ngrungokaken jembli karuan, sawengi-wengi iki kuat. Tapi begitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di kumandangan pengajian, kupingnya pating remang. Golongan kuping-kuping dalban model kayak gini. Sejen saja kan ya, sejen wak kuping dalam bab keimanan, anak kuping beriman, anak kuping dalban. Dalam kehidupan nyata biar anak kuping sugi kalau kuping larat. Mau ya serupa itu anak kupingnya wong kambi, anak kuping sugi, anak kuping bakal kuping sugi aja kan, bakal kuping sugi mah dinggoni apa beda pantas. Dinggoni inten, halo, pantas. Dinggoni emas, pantas. Dinggoni perak, sampai dinggoni anting mainan yang dasarnya kuping sugi ya pantas. Tapi bakal kuping larat bagian wong sugi yang dasarnya kuping larat dinggoni berlian diborok, dinggoni emas pada katel, dinggoni anting mainan pada abu dari selawas-selawas anting pun ku kenote betul bulan sapu ada. Ya iya dua mata orang ilok di dalam karo mata yang perkara keimanan. Mata kiri arin dalam mobil anyar makaton, mata kiri arin dalam mobil bagus makaton, mata kiri arin dalam umah mentereng makaton. Tapi mata kiri dalam yatim piatu beli bisa belanja ya beli, dalam fakir miskin beli kuat mangan ya beli. Dua hati tapi lah kabawa rasanya beli ngerasakan beli nake sedulur, beli ngerasakan beli nake tangga. Apa dari Gusti Allah? Itu menu satuan. Kapan? Ketika beli nurut aturannya Gusti. Lah siapa jangan singaran ini sampai di tinana. Bakal beli nganggo aturannya Gusti Allah. Ning tambi, ana wong uripe bareng seumah, tapi beli kawinan, arane kumpul satuan dulu. Kenapa? Beli nganggo aturannya Gusti Allah. Terus diundang lebene, diundang aibe, wali, saksi, ijab kabul, terima kula, bareng seumah, kumpul kebo beli. Jadi ini diarani kumpul kebo, beli nganggo aturannya Gusti. Bocah lanang, gagah, pinter, kuarang, bakal nguyuh ngadeg dia kaya satuan dulu. Kenapa? Beli nganggo aturannya Gusti. Sing wadone bakal sore gamtan plesat, balik esok, plesat, balik esok. Diaranane kupu-kupu satuan dulu. Bosan kemlanange, nggal wadon ditemeni kabeh dikawin membeli, arane buaya satuan dulu. Sing sugih mutangna duit 1 juta balik 2 juta, 2 juta balik 3 juta, 4 juta balik 5 juta, arane lintah satuan dulu. Tapi luru dewek teh sak contohnya. Pokoknya bakal beli nganggo aturannya Gusti Allah, bakal diarani balhum adol kata Allah, satuan lebih mulia ketimbang manusia. Maksudnya kang satuan lebih mulia ketimbang manusia. Iya, contohnya kang, ada doa tuh. Gambarnya apa? Badak uang kesatuan. Gelengan Pak, botol gambarnya satuan, tapi ning jerone banyu putih, dinunge adem, bisa gawe seger, enak ning badan. Padahal gambarnya satuan. Anak botol gambarnya wong tua jenggoten, dinunge blenger. Iya. Nah, iya. Anak maning kalian cilik gambarnya ndas beruang. Beruang tuh uang kesatuan. Gambarnya satuan wak beruang. Ternyata di jerone susu. Iya kan? Lo sarapan enak, lo jaga kesehatan bagus. Padahal gambarnya satuan. Malah sing gambarnya wong nganggo topi ra sendiri, bingung nyublak loh.
Jadi apapun ketika tidak melalui jalur agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan bisa menyengsarakanmu di dalam kehidupan. Justru ajaran agama Islam membawa umatnya untuk hidup sejahtera, selamat dunia sampai akhirat. Mung menusane sing dituntun-tuntun, menusane sing dibantun-bantun ning Gusti, ora iya ora untu. Saling gesek menggesek, saling kafir mengkafirkan, saling salah menyalahkan. Apakah dengan menyalahkan orang lain nanti agamamu akan lebih baik? Enggak juga. Apakah dengan mengkafir-kafirkan orang lain kamu akan menjadi lebih beriman dalam kehidupan? Nah terus ngapain? Kunwa pada ya alhamdulillah beli pada memang kehidupan ini dibikin beda oleh Allah, maka jadikan perbedaan itu adalah rahmat. Kayak sampean ya wis aja rewel ya, kadang-kadang urusan jenggot geger ini jadi kita geger kenapa ya, tapi kan jenggotnya kansirannya ribut banget emang. Iya kan, ya itu hak mereka menyatakan jenggot itu adalah sunnah Rasul, ya mah enggak lah, salah kamu enggak boleh disalahkan, itu hak. Ya adapun yang kanan ya sewalike aja ngalok-ngalok si mora jenggotan. Kalau tidak berjenggot berarti tidak ikut sunnah Nabi, yang enggak juga lah. Kalau ning bahkan ning tanah Jawa kan lah kalau sing kelangan jenggot, kelangannya kan kumis. Iya? Ya iya, kenapa? Karena jenggot itu kalah masyhur dengan kumis bahkan ning Jawa mah. Wong wadon dilakak sing ning wong lanang kebayang-bayang ning jenggote. Kebayange ning ana lagune dalam kumis sing akhir itu. Iya? Ya iya, nah makanya apa? Makanya semua lini kehidupan masyarakat harus kita bawa, dimasuki nilai-nilai ajaran agama, termasuk kesenian juga kita, dia tuh ayo dibina seniman-seniman kita, bukan dimusuhi. Malah kiai sing jadi penyanyi haram, kafir, konene bakal penyanyi nih wong Kristen kabeh, mereka akan mendakwakan lagu-lagu Kristen dalam kehidupan Anda. Lagi dalam wayang itu kan agama Hindu, namun dalam wayang wong Hindu kabeh apa tidak mengajarkan kehinduan dalam kehidupan? Untung dalam wayang wong Islam, iya kan? Dalam wayang wadon tambi nyai wangi Islam tak kuda Islam, bahkan dalam wayang Islam cungkringi gak baca Bismillah. Yang diajarkan adalah secara nilai-nilai keislaman. Bayangin wah, pangeran wong Hindu kalah kalau Semar, coba bayangin. Kalau bukan kejeniusan seorang wali, bagaimana mungkin Tuhan mereka dikalahkan, mereka tidak tersinggung? Jadi ngaran Dewa Guru kan Tuhan golongan kuno, kalah nih kalau Semar kan. Kalau kenapa? Karena diceritakan bahwasanya Semar itu kakaknya Betara Guru. Betara Guru kan adi-adinya siapa? Sangyang Punggung, Togo. Semar kan bahasa Arab. Sambil wajib dari amrin anta talibuhu fatrukil baghi. Bahasa Arab ya konon. Mungkin Semar sambil dadine Semar. Fatruk dadine Petruk. Al-baghiya bakong dadine. Ya itu kan istilah-istilah orang Arab. Sambil wajib dari amrin anta talibuhu. Siapa Semar itu? Lauro atija amantaro samaro. Ini kan ngomong Jawa ora. Lurah teja mantri Semar. Lauroa lamun sireng deleng tijaha kang ana ning ngarepan ira mantaro sing dideleng bateke samaro bakal luwo. Kapan bakal niru bateke Semar? Maksudnya kan dia ngabdi tapi tidak pernah mempertanyakan bayaran. Barang kita kan dah mulai sertifikat kudu ana bayaran, malah guru menggawi acan jaluk. Ya kan? Ya mainan di uwo kada toho. Lauroat ija amantaro togo luruwe duit. Jadi kan dua kakak beradik yang posisinya beda. Baka Semar ngaulane ning wong sing priatin. Baka togo beli kelem ngaulane wong larat meng Raja Sugih. Ini anak begawannya siapa? Pomba. Ya, nah begawannya ya kebek-kebek pengen gagawan. Jadi makan dia rangannya pegawan, tapi kan gawane tasbih, delengan tangan sing gopeti tasbih, tangan sing bener, tangan sing hotel. Tasbih nih, gak beli nunggu menang main kono. Gayanya kayak kiai, pokok tutup Bismillahirrahmanirrahim. Pakai astagfirullah, maning-maning mas, ya Allah.
Masya Allah cangkem memang islami banget gitu loh. Ya kenapa model anak? Ya kenapa? Karena yang namanya wayang itu adalah hakikat dan juga simbol. Hakikatnya sebagian wayang itu ada, simbolnya bisa ganti. Ini zaman di Pandawa arane kacor. Mene kakane, dia bisa jadi provokator. Lah siapa provokator? Coba gula tanah. Akeh provokator. Bliwani ngomong karo kuwu, ngomongnya di Facebook, kuwu tambi begini. Ya kan kacor maling gini. Akan selalu ada di dalam kehidupan, cuma namanya aja yang berbeda. Namanya bisa kacor, bisa kumbayana, macam-macam. Pokoknya apa? Tujuannya mengadu domba. Nah, bakal laporan kita, Kang, bagaimana ini kubu begini? Kalau Anda punya bukti, kalau Anda punya data, ajak kalian tulis. Kumpulkan datanya, kumpulkan faktanya, serahkan kepada kepolisian, biarkan hukum yang akan berjalan. Ada geradak beruntung gawe ini uang. Halo? Cerdas wong tambi. Aja ngomong ning guru, madhep yang kubune, wo, kene iki wo, bener kok gak kubune. Wo, kumu bloli bagian mancil, kali marak ning omahe. Oh, kita kebloi bagiannya kubu, barang kita kubu ronda sepotong, bagian sang kubu bedek cerok, ngapain gua? Di kamu begitu orang uli macul itu sakit, mana ya baru-baru ngapain, sengit ngelong nandai mana? Apaan nih? Makanya, agak pandai-pandai lah gulakan panjenengan sami di dalam kehidupan. Jadi pawayangan itu menceritakan kehidupan gulakan panjenengan sami. Itulah hebatnya Sunan Kali, para penyebar ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mung permasalahannya anak putus sekian bakal kanda wali di apa? Kandanya ki sakti, bisa mabur dibacok ke beli. Kenapa kita tidak pernah berbicara tentang keilmiahan para wali? Bagaimana wali dulu itu bisa mengangkat pertanian pada waktu perang Paregreg? Ya, perang Paregreg Majapahit itu pertanian kan hancur karena uangnya perang terus. Akhirnya datang para wali. Apa yang dibangun? Membangun pertanian. Siapa yang menjadikan pertanian Indonesia itu maju? Itu para wali. Mola sawah ki maune golinggis, bayangin loh. Nah kaki telaki nang golinggis menggawene dia suwen-suwen. Akhirnya diberikanlah alat oleh Sunan Kali dan Syarif Hidayat kewa kanggung nganuni lemah digawe alat arane pacul, cerok dipapahaken sing muncul bakal pengen bagus ya kudu nganggo pacul. Maksudnya ayu dipapah aja di ucul. Apa sih dipapah aja di ucul? Gagange pacul arane doran aja ado karo pangeran. Sampai kapan ngesore bolongane arane bawak ya seobahe ning awak. Oh iya. Gawene siapa? Sunan Kali. Wis pacule dadi gawe arane Wuluku. Ada berapa titik-titik Wuluku? Ada 7. Apa-apa yang kau undang maning. Ngomong. Iya, kangaran pancer iku apa? Kangaran yen ki apa? Yen sing dadi singkale apa? Ada aja itu bermakna semuanya. Oh, ada maknanya kabehana. Ya coba jangan di mana. Dia kan undang maning iku. Dari penasaran dia juga. Tapi mau pacul itu dikit di papa ada di ucul. Apa sih di papa aja di ucul? Gagangnya pacul doran, donga karo pangeran, aja ado karo pangeran. Sampai kapan bolongan wadai gagang arane bawak saobahe ning awal. Ya kan itu kan ilmu pertanian dari Maulana Maghribi, Maulana Isa. Bidang pembangunannya satu-satunya orang yang menciptakan sigma sama dengan 0 itu adalah elastisitas bangunan. Itu Sunan Kali. Bahwasanya bangunan itu bisa kencang, bisa kuat bukan karena kuatnya fondasi, tapi karena elastisnya sebuah bangunan. Jadi menciptakan sigma sama dengan 0 itu bisa dari elastisitas. Ya, bakal itu uang pembangunan memang sangat dia sigma sama dengan 0. Ya, iya. Elastisitasnya bagaimana? Beliau membuat Masjid Agung Demak. Demak itu tanahnya gambut, goyang. Priwen caranya kira-kira masjidnya diruntuh, maka diciptakanlah saka kang arane saka tatal. Akhirnya lemai goyang ini meluan goyang sakane. Kenapa? Elastis, terbuat dari tatal. Ya termasuk Masjid Agung Solo. Ya Masjid Agung Solo dibangun dari mana ya? Dari wilayah Bele, Pak. Ya kan?
Ya jati nih ya kan, jati ini kan jati nunggal, jati sawit sing ditegurku. Untuk apa? Untuk perbaikan Masjid Agung Cirebon. Kapan? Ketika Masjid Agung Cirebon diobrak-abrik nih seorang pendekar dari wilayah Karawang. Arane Pangeran Welang. Obrak-abrik dobar masjid deh. Undang-undangannya kalau jati sing wilayah Indramayu, makanya rebutan jati kunku. Jadi ini akhirnya terjadi buyut bulak. Makanya asalnya gotong jati, beli kuat dong saking gedene. Jadi butuh pasukan sing Cirebon karo sing Indramayu. Sing Indramayu sing di sing wilayah Kedokan Bunter. Sing Cirebon sing di sing wilayah Tegal Gubuk, Gruduk mangkat nenek. Wong Tegal Gubuk wis teka, wong Indramayu dorong teka. Iku jagat kari praga tepe jauh bladus. Anak muridnya Ilir Kumitir. Sira pegawai Islam Kabupaten Drongo. Hari kita sing Cirebon menggawe sing esuk dasar golongan kakek kabeh sira. Nah ini ya blegedog dari kakek ini. Alam Kumitir miliki anak buah rombone Tirasti. Ternyata wis dadi kegulet karo santrine Surya Negara. Kenapa jumong gulet karo ketek? Ya sira sing menusane ketek dilawan. Ya berarti pada wae sira. Nah, akhirnya ini bulan anak ketek lo, anak ketek itu kan kau pak. Ya, nyai kilir lo, makanya nyai kilir komitir. Dia buyut telir, itu nyai kilir komitir. Siapa nyai kilir komitir? Dia itu pengawal nyambok Kawunganten. Dah Kawunganten menjadi Banten, ning Banten sote pengene pindah Indramayu. Kenapa? Nyusul siapa? Nyusul Syarif Hidayat. Nah kenapa jadi naik Kedokan ini? Karena kan kawinan. Jadi daripada bantu karo malu, memang kayak Indramayu sirama. Terus biasa kono uya. Ya masa kudu diamprokaken akhirnya dipisah Kawunganten genahe ning Kedokan. Ya kan, wong hebat-hebat kabeh wak sekitar mene. Anak itu nih lho kesini hebat kilo. Ya kenapa? Karena ketika dibaca kajian sejarah kehidupan Indramayu, itu Islam masuk yang tanpa keributan dan tanpa peperangan. Itu yang ada di Indramayu. Cirebon perang dikit, Karawang perang dikit, mana-mana gegere. Indramayu lah perang. Nggak ada konflik di Indramayu. Bahkan bisa menciptakan masjid paling tua. Siapa yang zaman Syekh Zatul Kafi. Masjid ini, masjid Kang Anan yang wilayah Bondan Kertasemaya. Itu masjid tertua, tercatat abad ke-13. Ya jauh lebih tua daripada Kambi. Karena masjid Sapu Jagat Sadalu. Sapu Jagat wajiane Sadalu ku sawengi gawene. Kenapa? Karena tinggalnya di Duwong, Siluman. Terus apa ya Kang? Anaknya buyut rentang. Arane wadon, Nyimas Ayu Ratu Pengantin. Oh, ya mau kalau kita mau. Ya makanya apa? Makanya kalau Anda ingin maju, kalau Indramayu ini kembali ingin berjaya, Tambi itu ingin berjaya, kamu jangan tinggalkan apa yang pernah ditinggalkan oleh orang tua kita. Kenapa? Karena dasar-dasar pembangunan itu adalah berawal dari dasar pertama wong tua kula lan panjenengan sami bangun Tambi. Kenapa didadekaken kali Wirakepolo? Kenapa didadekaken kali perbatasan Sleman? Ya Sleman kan sampai sih ditambah. Akhirnya kan jaluk Pangapura, dia Bungko karo Sunan Kalikin. Nah wis, damai. Akhirnya ya Sleman salaman. Ya kan? Ya iya, makanya yang kedua jelas bukan kayaknya mau tua-tua. Di Sleman kan akeh utusan dari Galuh. Oke, makanya pertempuran nanti kan pertempurannya itu kan bukan masalah akidah, masalah perbatasan, masalah tanah. Jadi bakal penyebaran Islam ya subhanallah. Indramayu tanpa peperangan, tanpa keributan. Makanya aneh ketika anak model-model Islam zaman sekian sing pengen ribut baik lah. Ini Islam capa apa? Bahkan Nabi Muhammad di subhanallah, bakal Anda sabar ya langkah wong sing paling luwih sabar kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi aja boro dirasani, aja boro diomong, didui lainnya, sewot boleh kanjeng Nabi. Sewot boleh. Nah terus kita ini Islam gampang sewot ya, melu Nabi ini disirapnya. Aja salah Muhammad niru deh. Dan Muhammad Rasulullah beli lok sewot tuh. Dakwah into Ibisrawati, sewot boleh kanjeng Nabi. Getiin glocoran. Sampai tekan gunung tetawa Muhammad tak iles wae. Apa buat kira aja melu-melu
Iin golongan wong taib durung Islam, bokat anak putune bisa sampai semonone wak wong ngajak. Borong piem ngajak beli meluan ditukari. Iya, yang ngarane menusa wak, bakal menusa ngelakoni kebagusan, hati-hati. Yang begitu sampean melakukan kebaikan aja suwe-suwe, rong minggu deh, nangkep wong itu beli baik loh. Sampean jamaah di masjid, padu rong minggu deh, enggak dina jamaah. Sore mangkat jamaah, sore mangkat jamaah. Begitu ninggalan sampean, ndeleng uang sing umai parek masjid, tapi belok jamaah, gerunek beli. Oh si kita sing ngatur jamaah, hari pun sing nyamping ning kono, Pak. Iya, Anda sudah merasa lebih baik, padahal udah urang minggu sudah. Ya kita masuk nih kene pengajian, ya ini sing araan. Kita sing kanak-kanak pada teka. Ari wong kene nih, bola ke sindong. Dari ini kene mama sak kudundong, lu mau madena kerumunan. Dika mau suri gak mau lu yang menggawe. Berapa merasa Anda yang mengaji itu lebih baik? Enggak juga kok. Zamannya Kanjeng Nabi kan ngomong banget. Sahabat lagi pada ngaji kalau Kanjeng Nabi. Anak bocah nom, liwat di mandi. Apa ngomongnya para sahabat? Celaka bocah. Ini kene lagi ngaji, boro-boro lirik, boro-boro mandek malah mencelak. Nah, karena akeh wong sing ngomong ngono akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, kan bocah nom sing mangkat kah lagi menggawe beresi kebonan kanggo ngempani anak nabine. Jadi ya itu juga perintah saya kata Rasul. Kamu jangan merasa lebih baik. Dia juga baik untuk apa? Untuk memberi nafkah kepada anak istrinya, maka dia tidak ngaji. Maka sampeyan sing jamiane rajin begitu ana wong ora milu jamiane saking pun mong ngaji. Iya, yang sampeyan sing mangkat jamiahan lho yang durung tentu nuru ilmu, bukan ngindari bang dina lagi dia ora. Mungkin enggak. Maka ini aja ngerasa sok hebat dikit, Pak. Berdika jamiahan ku waya jam loro ngomong bang dina ya wis gede milu ngaji ya kita. Ya kan berapa waya bladus ning kono beli ketemu. Maka orang yang sakti itu ya wong duwe utang bisa ngilang sesaat. Ya wong sakti kan wong duwe utang ya. Nah, iya mau ana begitu ana bank tak terus ceplas mumpung ngerti. Sakti banget wong gitu. Makanya jangan pernah merasa diri kita lebih hebat. Makanya dididik ning kene supaya apa? Supaya enggak marah, enggak ada orang-orang yang hebat. Makanya Anda jangan pernah membedakan kiai, seniman, ustaz, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada orang yang begitu bencinya. Kalau apa sih kamu yang dibenci oleh para seniman? Seniman juga bisa memberikan dakwah. Dengan apa? Dengan makasih lagu-lagunya. Ketika lagu-lagu itu mengajak kepada kebaikan, dia juga mengajak dalam kebaikan. Makanya kita ini juga harus membina para seniman-seniman. Coba bikin lagu yang bisa mendidik kehidupan masyarakat. Sekian kan mulai mending lagu. Lu kayak bengen-bengen. Lagu itu pengen dibolongin, boleh kesang. Karena bakal urusan lagu jagat remayu paling hebat tuh. Ning anak-anak gawe lagu wong setahun paling 100-200. Dermayu dia akan 300 lebih. Makanya penyanyi dermayu paling blenger enggak sih? Pokoknya numpuk lagunya. Burung prakakien metu iya. Lucy Arjeti ini pirang album, durung biang anike, durung nunung alkine, durung calus sadewone kok. Iya artis gila, ya Sleman tamu kan lanang calus sadewo ya gawe lagu ada berapa ratus lagu dalam kehidupan kita. Dan ketika kamu susah untuk mengungkapkan, kamu bisa mengungkapkannya melalui lagu. Ya kan, nyawang bocah wadon harapan ngomong bliwani kan ditembang widadarine kian mudun sing kayangan. Ya bukan orang ya. Jadi mengingatkan semuanya. Apa yang susah kamu ungkapkan, itu bisa kalian ungkapkan dengan lagu. Ya kan wong lanang yang gurunek wae, bakal wong wadon dangdan kok mangkat ning pengajian. Ya kan, belum dangdan bakal wayahe memiyangan. Arep ngomong bliwani ngembang. Yen ayu nggo foto profil fotone laki
blolintil yen bengi laki ning jaluk ngomonge wis ngantuk diambung wangi obat. Hari ngomong mau beli wani ngembang wani loh silangan. Ya wadone wani ya kancil. Jadi sampeyan ngambang-ngambang duduk kita dibeli bagus Kang. Duduk kita dibeli ayu. Ya pengen bisa ayu nih bakal ngupai belanjane mung 20. Ngono ya. Yen pengen rapine mai belanja aja 20. Sing nganti nggo tuku bore isi kantong langka kertas. Ayo lanang minta double kurung ya lagu lah judulnya 20. Tutu 120 batas 120 dinas opsi RJT. Dagang bintang terang gono. Lula waktu deh beris di ayo salah sama manis surat. Ya kalau ngapalin ada gitu. Sampai ada belaga temen kau terbang bermayu di berudah aku bermayu sendiri. Iya kan? Ya kita juga harus punya kebanggaan. Ini kesenian kita loh. Kalau bukan kita orang Indramayu yang membanggakan, lalu kamu nunggu orang Kuningan membanggakan kesenian kita? Nggak bisa. Seniman Indramayu adalah seniman yang paling kuat di dunia manapun. Seniman Simorilok direwangi siapa-siapa ya Indramayu Pak. Nembang dewek, gawe lagu dewek, gawe musik dewek, rekaman dewek, dagang kaset. Coba sok sing tuku ya wong bature tanggane. Ayo seniman di sejenis Indramayu Cirebon coba. Nah, seniman luar kan pada dibantu bikin kaset. Siapa yang bikin? Ada produsernya tersendiri, penciptanya ada, aransemennya sendiri, ada pemusiknya sendiri, penyebarannya dibantu dengan iklan-iklan. Indramayu tak kawasin bantu. Ya nah, ini begitu seniman anak akan demo saking sesatnya kan Wak 6 bulan bayangin sendiri betul-betul dirayapi beli jirang sendiri. Nah iya makanya karena sudah tidak tahan ya walaupun keputusannya seniman tetap nurut loh ya wis doli riwin sih ya kayak kita nih dia ngomong bagaimana nggak boleh jangan ya harus beli sita sering ya kan ya waktu-waktu sering Indramayu bakal ya terus bagaimana ya hari kita nggak bagaimana begitu bakal ya hitung beli deh lah kalau kamu deh apa saya yakin rezeki dari Allah itu bukan begini saja, masih ada rezeki yang lainnya. Tapi ketika Anda punya profesi, Anda juga harus mempertahankan profesi Anda. Kita punya pemerintah, kita ajukan kepada pemerintah. Adapun ketika pemerintah mempunyai batasan-batasan tertentu, ya tinggal kita turuti saja protokolernya. Kenapa jangan? Ya, kalau pemerintah bikin aturan, kalau bukan kita masyarakatnya yang akan tunduk pada aturan itu, lalu siapa? Itulah bangsa kita harus berprinsip. Bagian kayak ngapa yang Jokowi itu presidennya kita bisa diganti bakal durung wayahin. Maksudnya kalau bukan kamu bangsa Indonesia yang menghormati presidennya, lalu kamu tunggu Malaysia untuk menghormati presiden kita? Misalkan bersyukur misalnya Jokowi ya wis anak komunet ini ya wis prinsip ngotot kita luwih sugi, kita luwih pinter, yang buktinya orang dati kubu di sirane sepira hebat ya sepira pinter. Yo kenapa? Yang sing lagi diakui pemerintah itu capek kubukian. Problem lewat capian. Memang saya diterima anjing gitu. Makanya bersyukurlah. Bagian priwen-priwen ya inilah kubu saya. Maka duduk kita wong tambine sing hargai, tar menunggu wong Sleman sing hargai kubu. Gak bisa. Kita apa yang kita miliki harus kita syukuri, termasuk pencalonan bupati. Di siapapun yang jadi itulah bupati saya. Selesai. Menengah, pokoknya ini dari kampanye putih. Bisa orang kita mengharapkan melu-meluan urusan apa? Ya sarannya jangan saran saya, Anda jangan pernah ikut siapapun. Kalau kamu memang merasa penting untuk mencari bupati itu sangat penting ya kan, untuk kelanjutan Indramayu, coba tanya kepada Allah. Istikharah nyocok.
takon Gusti endi sing kepilih 1 2 3 4 mana yang saya pilih istikharah engko gendol comor itu Waduh, so nomor kieu sing bodoh dipilih. Ya kita bacakan beli biasa aja istikharah. Beli bisa. Takon ning kiai sing biasa istikharah. Kita kan jagat tadi ngeruwet ngabret sampeyan nyocok kan relok takon ning kiai. Iya beli. Iya beli. Iya kan ruwet. Kiai tambi pirang-pirang takon beli marek. Itu nggak bakal sapi saya cocok kita. Ya emak jagat. Makanya bakal pengen hebat, pengen sukses ya Pak kalau kiai marah kiai, nanti kita milih kayak kiai ini ada masalah mencret ono oli bonus sing kene semene juta kene semua jadi wis mono merebut maning gitu ya iya konsekuen kiai ini ya kan ya kenapa karena siapa yang akan kalian turuti kalau bukan para kiai. Yuk kenapa ya kan? Yang jelas Nabi mengatakan saya tiala umat zaman yafiruna minal ulama wal fuqaha. Suatu saat nanti akan datang sebuah zaman di mana umat manusia itu menjauh daripada para kiai. Apa yang akan terjadi ketika masyarakat itu jauh dari para kiai? Orang ilok takon ning kiai, fasayat taliyahum bisalah sati balaya. Maka akan diturunkan 3 bencana kata Allah. Apa? Yang pertama, sayusallituna alaihim sultanan zalimin, akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena sampean dinurut ning kiai. Terus apa lagi? Wayarfa'u barokah min kasbihim, diangkat barokah saking kekayaan. Panen ping telu tapi lakas yang dirawati. Jelas? Terakhir apa jakat lainnya? Saya khurujuna minad dunya bi ghairi iman. Metu sing alam dunia, beli gawe iman aja. Lai urip kaya kono. Makane para kalau ya, maka ulama tuh titip, ulama pesen, bakal sampean menghargai, sampean menghormati, sampean nurut. Ya sampeyan ngomongkan ning omongane kiai sing dundang sing kanak-kanak. Anda harus lebih menghormati, lebih nurut, lebih yakin kepada kiai kang ana ning desa sampeyan. Jelas? Jelas? Kenapa? Karena kiai sing kanak-kanak gelem kanda, gelem ceramah, gelem ngomong. Kenapa? Dibayar. Kadang-kadang sampeyan manusia dikualik dulu. Orang kiai kalau kau disambut gini, orang kiai kita kade balik dia, sambil gila sambil juga. Ya kadang-kadang menes hati jiwa. Yang mana beli siapa kita nih dewek dan merasakan. Kita diambil posisi diri jalan park dia menyerahkan orang. Dia pun duduk saat ini sedudu dia punya kebanggaan ini loh kiai saya konon orang jadi dia anak numpang kalau dagangan burung kafe orang iya duduk ini sedudu mana nggak saya mah ya positif thinking saja itu panitia bukan menyiksa panitia pengen buru ini loh kiainya maksudnya kenapa kamu menghargai menghormati kiai anak-anak hari kiai ini dia kalau digandeng-gandeng aja. Ya namanya duduk kita deh, ya kita ini gak ngerasa kakan, begitu tukang kambing digandeng bandeng, tukang subang diiring-iring. Ini bahkan di desa ini dia pengajian dia belajar deh, balik deh. Ya kenapa? Saya prihatin saja gitu loh. Kenapa kalian banggakan kiai karena kalian udah sekian lagi. Suki dia balik nih, tapi kiai ini. Subhanallah, bilok kapan bayaran gitu. Sambil gelem sembahyang musbera hati. Mana kiai subhanallah rilek itu ibarat jangan disengarane kiai kayak salam itu salam wong wadon bawa konjongan bulati salam mubes ya bro ning jangan tapi begitu jangannya makan sing dijungjung ulu ki apa salam dibuang gitu dikirim bisa iya sampai di sana. Lo kiai sampai kiai wah sing awit awal sampeyan ku gulati kiai contoh aja kan sok arepan gawe omah. Marane kan wong tua. Assalamualaikum waalaikumsalam. Napa jamu to kiai? Arepan gawe omah. Bagus 7 bulan apa to kono kiai? Sebulan puan tanggal pira? Tanggal 4. Nek ini jeneng dikit to kono kiai. Nek ini serbonan bae di Wetan Kidul. Jam pira? Esuk saat ya kurma. Oh. Arpan itu arpan dia wujudaken kira-kira tukangnya pada selama duitnya cukup tekan anak dia gitu doang ya kan arep neti kan
rata ditongani neti rata waya munggah suhunan di marmaning gitu yai munggah suhunan jam pira jadi najuma munggah akan esok ya takut nang cuman ya wis kok jam loro munggah sindi ya tan kidul maning onene waya junggakan ke dia tani dia ya wis akhirnya waya munggah suhunan jam loro lah kasih bisa tentu kanget ya dia kasih bisa dan jadi kanget jadi ya wis kesampian wah beduk-beduk wah nanjak mengguguran ngadani suhunan kan oh akbar perangkat suhunan pasang konden umai rapat wis dadi waya ditonggoni undang kiai maning kiai lumayar kon ditonggoni ya santrina ketik ya kiai markabanan syukuran kira-kira umai ditonggonane adem peka maning kiai sok dalam sing ngawi tawal begitu umai dadi bupete dipasang kursinya dipasang lawangnya dipasang motornya nyanting umai wis rapi jedeg anak kiai liwat boro-boro kongkonan iya beli wis diwara kepetik liku hilang ke kiai bakal apa-apa sing digulatannya kiai bakal waya perakatan ya orang kondang kiai nah iya bakal ninggal dinane ya kayak gula bro kiai kok kayak gula iya maksudnya kamu serok sampean wedangan apa baik bakal akak gula nih enak tuh tapi begitu dadi wedane orang kesebut gula serok gawe teh lo teh cur banyak panas aja digulani enak tuh enak tapi serok gulane serok teh cur banyak panas dadi wedang arane wedang teh yuk laka gula mah kesebut beli gulane kesebut serok kopine, serok gulane, begitu jadi wedang arane wedang kopi, lah kemana gula? Padahal sing bisa enak apa? Gula. Ya bakal ninggal dina ya kayak gula. Bakal ninggalan kiai itu kayak slender. Urus slender. Sedurunge dalan dadi sing mulang ngulu ki slender. Oh, balan rusak, bangsak sing teka ngulu slender. Watu teka sing menggawe sapa? Slender digiles sing slender. Pasir teka sing giles slender. Aspalnya teka sing giles slender. Tapi begitu dalane dadi motor PN pesanter-santer, mobil pebalap-balap, slender pengen ngabloni to. Iya. Maksudnya ya Surabaya, Pak. Biar guru tuh anak kiai ngeluan nyalon apa kiai nyalon dari bloli nang aku kiai dari wakil presiden ku bloli nah dari kompon kadal kabeh sing kono ya kan nengah kiai pengen nengah masa slender bloli nengah sing gawe maunya kiai begitu kiai dari wakil presiden kiai apa pengen menengah saking iri aja loh makanya itu kan waktu teman banser tegak-tegak loreng tapi bukan abri kan di warung ngomong apa itu loreng itu bukan abri ya aku seragam-seragamnya kita itu punya kita sih kan lah kasih mau bayar ya ada dulu cukup dewek pak ya api kan dibayar pak ya dibayar kan sambil dibayar dari dinas ini saya kasih mau bayar itu hasil pribadi makanya tegas siapa sih bayar Allah kan bakal bayar makanya dilelet senyum bayar wah sungguh itu wah begitu lama mandir banser sih gotong-gotong makanya wah bapak itu biar terserah-terang so hebat-hebatannya baju lorengnya api mentok pangkatnya bintang apa tuh ya banser sangat apa bintangnya sangat bintangnya makanya tinggoni apa beda pantas banser sendalan ya pantas sepatuan ya pantas kuplukan ya pantas topi ya kita juga harus punya kebanggaan yang ini milik kita milik Nahdlatul Ulama barisan Ansor Serbaguna ya kan begitu ada kecelakaan mana bansernya ngebong kan kalau ngundang banser kita mau dikawal-kawal kan ganti-ganti orang mau banser ya kenapa ya itulah sahabat-sahabat kita sahabatnya para kaum muslimin wal muslimat makanya NU ya NU begini masih ngelit bengen enggak dihujat dicaci maki wis payo nganingin golongan remek-remekan lah si hujat bahwa bengen masih dari perang iya kan Mbah Hasyim Asy'ari kan dituduh berpihak kepada Jepang
pada waktu zamannya. Terus segini dituduh karya senyumin aja. Santai, pada karena lembut lah, hari ukur juga kasih-kasih. Wah, NU kan lambat ketika ya bagaimana tidak lambat karena usaha Indonesia bakal itu dengan mobil ibaratnya kontainer kok ngebut dia belaratan penumpangnya. Loh, kenapa sih NU dianggap kontainer? Ya kan semua orang bisa masuk ke NU. Loh, kiai NU, santri NU, artis NU, Singapura NU, ada banyak bilang nanti dia nama. Ya mana kan pesantren-pesantren ya kan dipilih kan penumpangnya tuh. Tahlil aja mancing. Kunut mana? Berarti kan yang beli kunut, yang beli tali. Ada kan mobil kecil, terus was. Dia mau gampang nabraknya orang. Jatuh sapi orang kan kasih dikit ke orang. Ya jatuh mani ya kasus mani, so. Orang pesantren mengambil keputusannya tidak hati. NU kan santai. Bagaimana rokok? Yang punya sekarang ya lo salam. NU, ya boleh. Malah nih mau jalan-jalan ditulis NU smoking. Iya ya kuning. Bagaimana dia takut bagaimana? Bakal takut mana semua orang itu? Bakal takut nih jadi kita takut dia salah kita nih doyan itu dia tak bela sampai tak ngejit juga. Ya iya. Tetapi kan kalau merokok itu kan penyakitnya paru-paru. Iya sih itu penyakitnya rupa-rupa sih. Ya makanya harus baik lah ya kan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan itu kan hukum. Tapi kan kalau dalam mengambil keputusan hukum kan ada konsekuensi. Ketika ini haram, ya berarti dalam kaidah usulnya al aslu baqo, makana kalau asalnya haram, maka semua yang bersumber dari haram itu akan jadi haram semua. Rokok haram, berarti dagang udut, olibati udut haram. Udut ini sponsori kanggo pengajian agama berarti sponsornya haram. Udut dia bayar pajak negara berapa? 79 triliun. Pajak udut dia 3 dalan berarti dalannya ayo sok ditutup nanti di ngaran udut. Yang ada yang konen bawa jalan di haraman. Karena konsekuensi hukum haram kan berkelanjutan dan berkesinambungan. Makanya aja ngomong haram tidak boleh. Apa beda ya? Beda. Tidak boleh. Kalau haram beda ya jelas beda. Makanya belajar kok. Maka tidak boleh. Contoh, kita berobat meng dokter. Jadi dokter ngasan sampeyan ki kolesterolnya dhuwur. Aja mangan siput, kurang, rajungan, kepiting, aja di tangan. Tidak boleh makan siput. Tidak boleh. Begitu balik pengen terus tekangan dosa beli. Dosa beli? Beli. Ayah ada pun anjak maling kan resiko pun mah. Iya, tapi dosa beli. Itu tidak boleh. Tapi ketika syariat mengatakan daging babi itu haram, balik mengumah ngicipi, dosa beli? Dosa beli? Jelas perbedaannya tidak boleh kalau haram. Jelas? Maka mesin cerdas dari hukum itu. Boleh, nggak boleh? Haram, haram tak beli ini. Kalau tidak boleh, nanti tidak ada konsekuensi hukum. Kalau haram kan ada konsekuensi hukum, ya kan? Makanya harus cerdas Anda. Ya, tidak boleh dengan haram beda. Jadi haram ya haram, tidak boleh ya tidak. Permasalahannya kan haram itu kan maknanya tidak boleh, ya kan? Ya kenapa maknanya tidak boleh? Ya karena silane mau beli ngaji, jare. Akhirnya haram itu tidak. Ya haram itu tidak boleh. Ya, maka maknanya haram tidak boleh berarti Masjidil Haram masih tidak boleh. Ya iya. Makanya pandai-pandai lah bakal beli pintar menang. Kun aliman au muta'aliman. Jadi ya wong pintar bakal beli pintar belajar. Wis beli pintar ngotot pengen yang buruki. Yakin sing gawe Islam ruwet. Akhirnya banyak Islam malpraktek. Loh, anak ya anak, mau nih mondok beli ngaji beli ketemu dua santri pirang-pirang malpraktek itu. Terjadinya pembunuh diri kan gara-gara Islam malpraktek. Mengajarkan jihad itu begini, mana yang lebih baik Jokowi dan Nabi Muhammad? Gini yang Jokowi dibandingannya karo Nabi Muhammad. Ya bakal Jokowi yang beli ini kan kalau Presiden Malaysia, maka Presiden kan karo
presiden usir sama jabur dibandingkan karo buah-buahan ya toh. Hebat mana Pancasila dengan Al-Quran? Ya, kita kan membandingkannya kan pasti perbandingan, ya itu kan doktrin mereka. Makanya apa? Makanya hati-hati, makanya waspada. Ya, dengan mewaspadai kehidupan kula lan panjenengan sami, maka insya Allah kula lan panjenengan sami angsal keselamatan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carane priwe cetak ayu gobek anak ajarane Gusti Allah dengan anane adat mermul kene kan. Mermul apa jaluk mending Gusti mung genahe bae ning buyut tambi dia. Genahe ning buyut tambi jaluk kene siapa? Insyaallah. Yang masyarakat cerdas ini. Ini jejaluk ning buyut dia sekali bisa lah. Ya kenapa? Karena semuanya akan berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kono kan sebagai sarana, jalur dia tetap menggusti. Ya kenapa dia kan wiridan yang kono? Ya kan dari temenan dia wiridan itu di depan kuburan. Iya kan? Bukan yang rumah kan dibagi temenan, bisa ngantuk, bisa apa balik kono, nggak pas lagi bumbang bakal beli cungkal sama kuburannya. Kok bisa ya? Karena kan di tempat-tempat tertentu Allah menempatkan malaikat-malaikat tertentu. Inna Allah awakala ala kubri kulli waliyin malakan. Gusti Allah mewakilkan dua malaikat di setiap kuburnya para wali. Yak bi hawa ijumaneh taja ilaihi. Kan bakal ngangkat dongane wong sing ziarah kono. Makanya ziarah kubur penting dan sangat perlu untuk apa? Untuk mengingatkan kita anak putune siapa? Mangsa anak putune hebat, anak putune beli hebat, bangkit menjadi orang yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Caranya apa? Ayo balik maning mengajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju keselamatan dunia sampai akhirat, dunia akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Saking ngarepakaken monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala mugia ketemuan kula lan panjenengan sami penggalih sapuniki dadosaken tumurune rahmat, barakah serta hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sya'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amika fi masjidika ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Amin. Nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga